Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun saudara berada. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu bagian kedua dari gaya hidup orang Kristen. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian pertama saya sudah jelaskan bahwa gaya hidup orang Kristen, yaitu yang pertama gaya hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup kudus. Dan yang ketiga adalah gaya hidup sederhana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kepada gaya hidup yang keempat, yaitu gaya hidup taat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan dijelaskan dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bahwa gaya hidup yang keempat ini, yaitu gaya hidup taat, sangat penting. Karena apa? Karena memang Alkitab mengajarkan kita supaya kita bergaya hidup taat. Kita harus menjadi orang Kristen yang taat. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Yang kedua, kita harus taat kepada gembala kita. Yang ketiga, kita harus taat kepada pemimpin kita. Dan yang keempat, kita harus taat kepada pemerintah, di mana kita sebagai warga negara Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus taat? Karena memang Yesus sudah memberikan contoh teladan kepada setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa Yesus di dalam Filipi 2 ayat 8 dengan jelas dikatakan bahwa Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sangat menarik dan ini sungguh menjadi perenungan kita semua, bahwa setiap anak-anak Tuhan harus bergaya hidup taat, karena memang gaya hidup taat adalah bagian ajaran daripada firman Tuhan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu dalam Ibrani 13 ayat yang ke-17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada pemimpin. Karena itu kita harus menjadi pribadi yang bergaya taat. Orang yang taat, saudaraku yang terkasih, pasti akan menjadi pribadi yang bisa diproses. Seorang murid yang taat kepada gurunya, dia akan bisa diproses menjadi murid yang baik. Tapi kalau dia tidak taat, maka dia menjadi murid yang tidak akan berhasil. Karena itu saya mengatakan kepada kita bahwa orang yang taat, dia pasti bisa diproses. Yang kedua, dia akan berhasil. Dan yang ketiga, dia juga akan diberikan berkat, yaitu di mana dia akan diangkat lebih tinggi lagi, jabatannya lebih tinggi lagi, karena pemimpin kita hanya percaya akan mengangkat orang yang memang di bawahnya adalah orang yang taat. Jadi nggak mungkin pemimpin kita akan mengangkat orang yang tidak taat, tapi justru pemimpin itu akan mengangkat yang taat. Jadi saya mau katakan kepada kita, jadilah pribadi yang taat. Taat di dalam pekerjaan, taat kepada hukum, taat kepada pemerintah, taat kepada aturan, taat di dalam proses segala apapun yang dipercayakan kepada kita, kita harus taat. Taat pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga di mana kita berorganisasi, sehingga hidup kita menjadi pribadi yang berhasil dan sekaligus menjadi pribadi yang menjadi berkat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka kita harus belajar terus menundukkan diri kita, supaya kita menjadi pribadi yang taat, sehingga kita menjadi pribadi yang dapat diproses, kita juga menjadi pribadi yang akan berhasil, dan kita juga akan menjadi pribadi yang akan kelak diangkat kita ke atas, bukan ke bawah, sehingga kita bukan turun tapi naik. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yaitu bagian yang gaya hidup yang kedua pada bagian kedua ini, yaitu gaya hidup mengampuni. Gaya hidup orang Kristen ini sebagai gaya hidup yang sekaligus nomor 5, yaitu gaya hidup mengampuni. Di dalam Matius 18 ayat 21-22 ada suatu percakapan yang sangat luar biasa antara Petrus dengan Yesus.
Petrus pernah bertanya kepada Yesus sebagai murid. Dia mengatakan, "Guru, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku?" Tapi luar biasanya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mengatakan tidak cukup 7 kali. Tapi melainkan kamu harus mengampuni 70 kali 7 kali. Bayangkan luar biasa. Kenapa sampai demikian Tuhan mengatakan kepada Petrus? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan dan ajaran Alkitab mengajar kita supaya hidup kita bergaya hidup mengampuni. Yang pertama adalah karena Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Jadi sangat mengherankan kalau ada orang mengaku sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima pengampunan dari Yesus, tapi tidak bisa mengampuni. Ini menjadi suatu hal yang mengherankan. Dan itu tidak boleh terjadi. Karena siapapun yang sudah menerima pengampunan dari Kristus, dia harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Karena Yesus sudah mengampuni kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita hebat, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cantik atau gagah, bukan karena kita banyak harta. Tapi memang kita diampuni dari ketidaklayakan. Kita diampuni dari ketidakmampuan kita. Seharusnya kitalah yang disalibkan. Tapi Tuhan rela menggantikan kita. Seharusnya kitalah yang akan mati di kayu salib. Tapi Tuhan rela menggantikan kita. Karena itu ciri atau gaya hidup orang Kristen yang kelima, yaitu gaya hidup mengampuni, harus menjadi gaya hidup setiap orang yang telah percaya kepada Kristus. Yang alasan kedua adalah karena memang tidak ada orang yang sempurna. Saudara saya tidak mungkin sempurna selama kita hidup dalam dunia ini. Tuhan tahu bahwa kita pasti ada salah dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itulah Tuhan mengajarkan dan meminta, yaitu supaya setiap orang yang telah percaya kepada Yesus harus sadar bahwa hidupnya pun suatu ketika dalam perjalanan kita mengiring Tuhan pasti ada salah. Pasti ada namanya alfa, pasti ada namanya kekeliruan, pasti ada namanya perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau aturan-aturan yang berlaku. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bergaya hidup mengampuni. Karena Tuhan sudah jelaskan kepada Petrus, cukupkah 7 kali? Tuhan mengatakan tidak. Melainkan 70 kali 7 kali. Karena itu kita harus sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan sudah memberikan warning kepada kita semua. Bahwa orang yang mengampuni adalah orang yang mengikuti gaya hidup Kristus. Karena Kristus sudah lebih dulu mengampuni kita. Apa hasil atau manfaat orang yang mengampuni? Orang yang mengampuni akan terjadi damai. Sebagaimana Kristus dengan kita bisa berdamai oleh karena pengampunan dari Kristus. Karena itu kita pun bisa berdamai dengan orang lain ketika kita melepaskan pengampunan. Jangan katakan bahwa terlalu besar dosanya kepada saya sehingga saya tidak bisa mengampuni. Seharusnya kita tidak boleh berkata demikian. Karena Tuhan pun tidak pernah mengatakan terlalu besar dosamu sehingga aku tidak bisa mengampuni. Tidak. Tapi Yesus mengampuni kita sebesar apapun dosa di masa lalu kita. Tuhan mengampuni dan tuntas. Karena itulah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bergaya hidup mengampuni. Karena pengampunan itu akan membawa kedamaian. Kedamaian bagi diri kita dan kedamaian bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang mengampuni juga akan melepaskan dosa. Akan melepaskan akan perasaan bersalah lain sebagainya. Akan melepaskan daripada dosa di dalam hidup kita. Orang yang mengampuni adalah akan memerdekakan hati dan jiwa kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengampuni, yang terjadi hati dan jiwa kita akan terkungkung, akan menjadi keras, akan menjadi sulit kita untuk merdeka. Karena itu orang yang tidak bisa mengampuni, hidupnya tidak merdeka, jiwanya tidak merdeka, hatinya juga tidak merdeka, pikirannya juga tidak merdeka. Karena itu orang yang mengampuni akan memerdekakan jiwa kita, memerdekakan perasaan kita, memerdekakan juga seluruh akan keberadaan kita.
Karena dengan melepaskan pengampunan, hati kita menjadi merdeka. Pikiran kita menjadi merdeka. Bebas. Kita tidak merasa tertekan, kita tidak merasa bersalah, kita tidak lagi merasa berdosa, dan lain sebagainya. Karena itulah pengampunan itu membuat kita kemerdekaan jiwa, kebebasan jiwa, kebebasan hati dan pikiran kita, perasaan kita. Karena itu mari, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ampunilah sesama kita. Ampunilah istri kita kalau istri bersalah. Ampunilah teman kita kalau teman kita bersalah. Ampunilah orang-orang yang mungkin membuat kita kesal dan sebagainya. Demikian juga sebaliknya, saya mohon kepada kita yang mendengarkan firman ini, lepaskanlah pengampunan kepada siapapun. Karena pengampunan itu akan membawa kita kepada damai. Dan juga pengampunan itu akan membawa kita kepada kemerdekaan di dalam Kristus. Kemerdekaan dalam seluruh kehidupan kita. Dan yang keenam adalah gaya hidup kerja. Orang Kristen harus bergaya hidup kerja. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan dengan jelas bahwa kita harus bergaya hidup kerja. Setiap orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Bahwa orang Kristen harus bergaya hidup kerja. Kerja keras. Karena dalam firman ini jelas dikatakan 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Kalau ada orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus bergaya hidup kerja. Sebagaimana dicontohkan oleh Presiden kita Bapak Jokowi bahwa dia sering mengatakan kerja, kerja, dan kerja. Kita sebagai anak Tuhan harus bergaya hidup kerja. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Melainkan kita harus menjadi orang-orang yang terus rajin. Jangan malas. Karena orang yang malas pasti akan menjadi miskin. Orang yang malas pasti akan menjadi beban bagi orang lain. Dan orang yang malas akan membawa juga kerugian bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang rajin bekerja. Rajin bekerja dimanapun. Dan kita harus selalu suka bekerja. Baik di rumah, baik di kantor, maupun dimanapun. Sehingga kita menjadi pekerja-kerja yang sungguh-sungguh akan membawa dampak yang positif dimanapun Tuhan tempatkan kita bekerjaan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan ini supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa bagian yang kedua, gaya hidup orang Kristen bagian kedua adalah kita harus bergaya hidup taat dan juga harus bergaya hidup mengampuni. Dan yang ketiga adalah kita harus bergaya hidup bekerja atau kerja keras. Karena memang dengan demikian hidup kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya percaya kalau kita semua melaksanakan firman ini, maka bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan saudara juga akan menjadi berkat baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Karena kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Dengan hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa subscribe ya. Tuhan memberkati. Amin.